Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pandemi COVID-19 ini kita di rumah, bukan hanya di rumah ya, kita berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Banyak hal yang dapat kita lakukan. Di antaranya kita juga tetap dapat bisa belajar, ya. Walaupun daring dari rumah, tetap kita harus belajar, ya. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu mesin ya, engine atau engine. Nah, suatu kendaraan dapat bergerak dari titik mati dari uh, awal sampai akhir atau dari posisi awal mereka menyetar sampai dengan berhenti ya. Bagaimana sih prinsip kerjanya? Nah, kita akan bahas satu demi satu. Nah, kita di sini kita akan belajar prinsip kerja ya, prinsip kerja mesin 4 tak. Baik, di dalam apa sih ketika mobil bergerak itu apa saja? Nah, komponen apa saja yang terjadi di dalamnya? Baik, kita akan lihat di video berikut ini. Nah, dari tampilan di samping kita bisa melihat ya. Jadi suatu kendaraan bergerak itu terjadi ketika ada 4 unsur penting di dalamnya ya. Pertama adalah adanya bahan bakar. Bahan bakar banyak ya, ada bensin, pertalite, premium, pertama, turbo dan lain sebagainya. Kalau untuk diesel ada solar, juga ada V-Power dan sebagainya ya. Nah, untuk khusus di SMK Kebun Jeruk ini kita akan belajar mengenai teknik kendaraan ringan ya, atau TKR. Nah, di sini kita belajar mengenai siklus kerja mesin 4 tak. Di antaranya ada di dalamnya adalah proses intake atau proses hisap. Terus yang kedua adalah kompresi, yang ketiga adalah usaha atau power, terakhir adalah buang. Ya. Baik, untuk poin pertama kita akan bahas apa itu sih proses intake atau hisap ya. Dari bahasa sangat jelas sekali di sini hisap ya. Artinya bahan bakar dan udara yang terkabutkan di karburator itu akan mengalir melalui pipa intake ya, intake. Nah, di dalam ruang bakar atau chamber sendiri itu ada yang namanya komponen piston ya. Piston itu adalah suatu, untuk mungkin kita paling nggak sederhananya kita untuk di jantung ya, untuk di manusia sendiri adalah jantungnya. Jadi kendaraan itu bakal bisa hidup karena ada yang namanya jantung gitu. Seperti prinsipnya hampir sama ya, seperti di jantung pun ada namanya buka tutup klep dan nah, untuk di kendaraan sendiri juga ada klep ya, ada namanya klep in, ada namanya klep X ya. Apa itu klep in, apa itu klep X? Nah, klep itu jadi ibaratnya dia sebagai pembatas ya, pembatas. Klep in adalah klep yang ketika dialiri oleh udara dan bahan bakar tadi yang telah dikompresikan oleh karburator ya. Jadi proses terjadinya hisap adalah piston dari titik mati atas menuju titik mati bawah, TMA dan TMB. Nanti kita akan bicara TMA dan TMB di sesi berikutnya. Nah, apa sih titik mati atas, apa itu titik mati bawah? Jadi kita ada batas ya, batas atas sama batas bawah. Jadi harus jelas ya, itu namanya titik mati atas dan titik mati bawah. Nah, ketika proses hisap sendiri, bahan bakar dan udara itu masuk melalui intake tadi ya. Jadi prosesnya adalah ketika katup in itu terbuka, jadi udara masuk dan bahan bakar masuk ke dalam dan ditarik oleh piston sendiri. Jadi itu namanya proses hisap. Nah, proses yang kedua adalah kompresi ya. Untuk namanya kompresi mungkin sudah familiar ya. Kompres itu artinya menekan ya. Jadi kita paham ketika kompresi, jadi tadi kan piston posisi di atas, nah menuju titik mati bawah. Nah, untuk kompresi kita dari bawah, titik mati bawah menuju titik mati atas. Seperti tampilan di samping kita bisa dapat melihat
Jadi piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Kedua katup dalam keadaan diam ya, terjadi diam. Jadi katup in tertutup, katup X juga tertutup. Nah, di situ terjadi setengah siklus ya. Jadi 2 kali putaran, tadi hisap, terus kedua adalah kompres. Nah, jadi sudah terjadi setengah putaran atau 180 derajat. Nah, baik, untuk yang ketiga adalah proses usaha atau power ya. Power sendiri mungkin di bahasa Inggris kan kita sudah paham adalah tenaga ya. Jadi untuk menggerakkan suatu kendaraan itu butuh namanya tenaga. Nah, tenaga tersebut diperoleh ketika piston berada di titik mati bawah menuju titik mati atas. Nah, sebelum piston itu menuju titik 15 derajat sebelum titik mati atas, itu ada namanya satu komponen adalah spark ya, atau busi. Nah, ketika 15 derajat sebelum titik mati atas, busi akan meledakkan atau memercikan apinya, sehingga bahan bakar dan udara tersebut akan terbakar. Nah, sehingga memaksa piston tadi semakin kencang menuju bawah karena terjadi dorongan atau ledakan ke bawah. Posisi katup tetap katup in tertutup, katup S juga tertutup. Nah, baik, untuk yang keempat adalah proses buang. Nah, proses buang itu adalah jadi seperti kita sedang memasak. Nah, itu pasti ada namanya asap ya. Jadi itu hasil pembakaran. Begitu juga terjadi di dalam kendaraan. Nah, itu ada namanya langkah buang ya. Langkah keempat adalah langkah buang. Nah, langkah buang itu terjadi ketika piston dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Nah, posisinya katup X itu akan terbuka sehingga piston tadi akan mendorong asap tersebut hasil pembakaran menuju exhaust manifold atau yang kita sering sebut sebagai knalpot ya. Makanya kadang seperti ada asap itu terjadi emang di dalam chamber ruang bakar tersebut ada terjadi pembakaran. Baik, untuk sementara kita untuk 4 poin tersebut dulu. Next kita bakal lanjut ke materi berikutnya.